Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami naikkan segala puji dan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan, buat segala penyertaan perlindungan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau telah jaga dan lindungi kami semua hingga pada saat pagi hari ini kami boleh ada kembali di dalam rumah-Mu. Ini semua hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih daripada Engkau. Kiranya Engkau akan ambil alih sepenuhnya Tuhan. Setiap acara demi acara yang sebentar akan dinaikkan bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami masih teringat buat saudara-saudara seiman kami yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini maupun yang masih ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, Kau sertai mereka, tibakan sampai di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama memuji-muji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala roh-roh yang tidak berkenan yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami satukan hati kami usir, kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kuasa Roh Kudus semua yang akan bekerja pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sempurna. Perlindungan yang Kau berikan kepada kami semua pada saat pagi hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua hanya oleh dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan menyembahkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bapa, Kau setia. Kau mulia
undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Ada satu sobatku yang setia. Pernah dia tinggalkan
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Tibalah saatnya yang terindah bagi kita semua untuk menerima sebagian dari firman-Nya yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Seperti rusa rindu akan sungai-Mu.
kepada kami. Engkau sudah menolong kami sampai pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melayakan kami. Dengan iman kami datang menyembah Engkau, menerima firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah Yesus Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Kalau ada kuasa jahat yang coba-coba merintangi jalan pemberitaan firman Allah dalam nama Yesus, kami tolak dan perintah dia keluar dari tempat ini. Kami bebas mendengar firman Allah karena Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya senang pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di sidang jemaat di Bangil. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mengizinkan saya melayani firman Tuhan kepada kita semua. Terima kasih kepada semua jemaat juga. Pagi hari ini saudara-saudaraku, kita akan melihat di dalam kitab Yudas. Yehuda terjemahan lamanya, Yudas. Kitab Yudas adalah kitab kedua dari kitab terakhir Perjanjian Baru. Yudas cuma satu pasal Yudas, saudaraku. Kalau saudara tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-20 saja. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, monggo sami-sami jumeneng. Kita akan baca bersama-sama Yudas ayat yang ke-20 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Ojo heran aku bengok-bengok kasih bangun. Saya ngantuk-ngantuk biasa kan gitu. Puji Tuhan. Kami di porong di panti ibadahnya jam 5 saudaraku sekarang. Jadi masalah anak-anak susah mau bangun. Mereka bangun jam 3 doa, habis itu ngantuk tidur lagi. Jadi memang ngantuk-ngantuk mereka. Tapi saya biasakan. Cuma karena mereka ada sebagian besar yang sudah besar-besar itu diajak kerja sama orang, saudara-saudaraku. Jam 7:30 hari Minggu khususnya. Nah, puji Tuhan, kitab Yudas ini ditulis oleh saudaranya Tuhan Yesus, saudara Yakobus, namanya Yudas. Kitab ini ditulis sekitar tahun 70 sampai 80 Masehi, perkiraan penulisannya. Tujuan penulisan dari kitab ini itu adalah supaya orang percaya tetap menjaga imannya, memelihara iman, mempertahankan iman, jaga dan hidup tetap di dalam iman. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang juga penting sekali adalah supaya orang tidak tersesat, tidak mengikuti ajaran doktrin salah. Ya, doktrin salah ini luar biasa, saudara-saudaraku. Di YouTube itu ada seorang pendeta yang sudah sangat terkenal. Saudara tahu semua pendeta itu. Ngajar, dari mengajar tidak memberi 1/10, beri 100%, tapi omong kosong, dusta, pendusta. Sekarang lebih parah lagi, parahnya nemen.
dia tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Mengerikan saudara-saudaraku. Nah, di dalam kitab Yudas, saudara-saudaraku, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu harus kita pertahankan. Artinya iman kita yang kita sudah dapat dari kasih karunia Tuhan, kita sudah imani firman Tuhan itu adalah dasar, Yesus itu adalah dasar, Roh Allah itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal Allah itu kita harus yakini dengan sungguh-sungguh. Kitab Yudas ini masih di latar belakangnya adalah surat yang harus mengantisipasi dan menangkis segala doktrin salah. Terutama begini saudaraku, ada doktrin yang namanya antinomisme, yaitu doktrin yang mengajar tentang keselamatan. Jadi kita diselamatkan melalui kasih karunia, tetapi setelah kita diselamatkan ini ajarannya, dia masih dapat izin katanya untuk berbuat dosa. Aduh, ngawur aja. Ya, kita berbuat dosa itu ada kalanya saudaraku memang tanpa sadar. Tapi kalau diizin itu artinya diizinkan. Itu artinya sadar orang itu, dia minta izin sama Tuhan atau minta sama izin sama orang lain. Oh, saya mau buat begini ya, mau membunuh orang. Lalu sesudah orang menerima kasih karunia ini, diselamatkan melalui kasih karunia ini, masih diizinkan berbuat dosa, lalu tanpa hukuman katanya. Ngawur aja. Jadi orang sudah menerima Yesus, diizinkan katanya, masih boleh buat dosa, lalu nggak dapat hukumannya. Ngawur. Doktrin salah. Aduh, memang sama dengan ajaran, ada doktrin unlimited grace, saudaraku. Jadi kasih yang melampaui segala-galanya, tanpa batas, tidak dibatasi itu kasih karunia Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, saudara melihat di sana, judul khotbah saya saudaraku, lupa nanti yang bahagian kasihan tanya. Judul khotbah saya, kita yang mana? Kita yang mana? Nah, ini memerlukan jawaban, tapi ya terus lagi itu latar belakang. Ada orang yang menganggap kasih karunia itu tidak terbatas. Benar. Di satu pihak ketika Yohanes 3 ayat 16 bilang Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia, saudaraku. Artinya seluruh dunia dikasihi, seluruh orang dikasihi. Orang jahat, orang baik, orang nggak tahu gereja, nggak tahu doa, orang nggak tahu Yesus, orang yang menghina Yesus, masih diizinkan. Nah, ini sebenarnya di satu pihak adalah kasih. Aduh, Tuhan luar biasa kasihnya tanpa batas. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 bagian A itu berbicara tentang kasih karunia yang tidak terbatas. Tapi bagian B dia berbicara tentang kasih karunia yang terbatas. Unlimited grace and limit grace. Jadi kasih yang tidak terbatas kepada orang jahat, dia beri matahari, dia beri hujan, dia beri masih diberkati cara materi, banyak duit dan segala, sehat. Tapi Alkitab menulis barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada batasnya, ada pagarnya. Tuhan kasihi dunia, tapi yang diselamatkan orang percaya, saudara-saudaraku. Nah, orang percaya inilah yang ditulis di dalam kitab Yudas ini, supaya kita mendirikan iman kita. Maaf. Aduh, sorry. Lagi beringus kita.
Keakean ngombe es biasa, wis tuwek masih ngeragas. Saya, aduh memang susah menungso. Ini yang harus dipertahankan saudara-saudaraku. Dengan mendirikan iman kita, membangun iman kita, saudara yang dikasihi Tuhan ini, kekasih Tuhan, orang percaya, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, saya tadi sudah bilang judul khotbah kita yang mana. Nah, kita akan melihat, saudaraku, di dalam kitab Yudas ini ada 3 kelompok orang yang walaupun banyak sekali penjelasannya. Pertama adalah orang jahat, orang fasik. Kedua, orang yang ragu-ragu. Ditulis di dalam ayat yang ke-18 sampai 23 ini, saudara akan lihat di sana tuh 3 kelompok orang. Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikannya. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Nah, inilah orang pertama yang disebut sebagai orang fasik. Fasik ini jahat, saudaraku, ungodly. Penjelasannya orang pengejek-pengejek ini sudah jelas. Itu yang pertama, orang fasik, orang jahat. Ayat yang keempat, kita tidak bergeser dari kitab yang sama. Sebab telah nyata ada orang-orang tertentu telah menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah ditentukan hukumannya. Mereka adalah orang fasik, jahat ya, nggak percaya sama Tuhan, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang ini, saudaraku, adalah orang jahat yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Aduh, memang ini terjadi sebenarnya bukan cuma di luar sana. Kalau di luar sana nggak heran, tapi lain kali kita di dalam Tuhan. Saya mendidik anak-anak yang begitu banyak, ngenes lain kali, saudaraku, saya melihat mereka. Mereka diberkati Tuhan secara materi ya. Ya sudahlah, diberkati Tuhan, makannya limpah-limpah. Sampai rasanya ya sudah dibagi sih juga kepada orang lain itu berkat-berkat itu, tapi masih sangat limpah. Kemudian mereka dikasih piring bagus-bagus, piring melamin itu. Saudara tahu, lihat ke sana sudah digot sama di kolam ikan, saudaraku, piring baru-baru itu. Aku ngenes rasanya, are-are itu biasa mangan dek godongnya gedang, hari ngono kayak piring api, hari ngono dibuah, sendok begitu, saudara. Kemarin itu tukang yang lagi bikin kolam ikan itu, dia kasih tahu, Om di sana ada kemeja bagus. Nggak tahu kemeja saya masih kemeja baru, saudaraku, sudah dibuang tempat sampah. Aduh, tak ketok, tak umek-umek, tak ulek-ulek ndasmu ya. Warek kok. Mereka tidak pernah tahu bahwa itu baju mereka, itu baju orang lain. Kalau baju mereka sama. Entok baju, saudaraku, masih bagus, handuk masih bagus. Moro-moro wis tempat sampah. Kepalaku gatal meski nggak duwe tumo. Are-are iki, kamu ini loh salah mempergunakan kasih karunia. Saya lain kali, saudaraku, makan karena berlebihan itu, saya bilang sama Tuhan, kalau ada sisa makan istri saya sama, Tuhan maafkan saya, ampuni saya kalau sisa nasi ini, rasa berdosa. Ya kita juga sudah umur, saudaraku, makan nasi satu piring itu 2 orang nggak bisa habis. Kenyang rasanya sudah, bukan nggak kenyang.
Nah itu lain kali ya seperti saya harus tidak terpaksa karena sudah tidak cukup itu nasi, tidak cukup itu perut untuk tempat nasi, rasanya kok saya merasa berdosa, saudara-saudaraku. Seperti aduh salah saya ini ya, menyalahgunakan kasih karunia Allah. Padahal memang berkat-berkat kami itu sudah disalurkan dengan baik, saudara-saudaraku. Tapi begitulah. Diberi juga ya tersalur dengan baik, mengalir terus, saudara-saudaraku. Orang jahat yang dimaksud di sini, saudaraku, sekali lagi adalah orang percaya sebenarnya. Mereka yang sudah percaya menyalahgunakan kasih karunia, melampiaskan hawa nafsu mereka, menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut hawa nafsu. Saudara tahu ada gambaran-gambaran di bawah itu banyak sekali. Siapa mereka itu? Umat Tuhan yang keluar dari Mesir, ayat yang kelima. Orang Israel di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Banyak dari antara mereka nggak yakin Tuhan, saudaraku. Saudara bisa bayangkan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi mereka nggak yakin akan kebaikan Tuhan, akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ragu. Ini sering menyerang iman kita orang percaya. Sehingga akhirnya kita menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka dipimpin Tuhan, tapi mereka penuh dengan sungut-sungutan, saudaraku. Nggak tahu bersyukur sama Tuhan. Mengalami masalah sedikit, aku wis rajin sembahyang kok doanya kok masih enggak didengar Tuhan, kenapa ya? Mengeluh, saudaraku. Istri saya dan saya itu kalanya saling menegur. Ketika dia kok enggak ada orang datang, kita bilang sembahyangnya kurang, kok enggak ada orang datang untuk nolong kamu. Ya percayalah, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang kirim itu yang kita butuhkan. Dan ternyata memang terbukti selalu. Saya baru ngomong Tuhan bahwa sementara suruh orang itu kemari. Ya tidak lama sesudah kita bilang ya Tuhan sedang suruh orang, tidak lama orangnya datang. Ya bahwa yang kita perlukan, yang kita doakan. Ada banyak orang, contoh ini saudaraku, orang keluar dari negeri Mesir. Kemudian ada malaikat. Malaikat itu orang suci. Makhluk suci di sorga, tapi saudara bayangkan sepertiga sorga itu terbabit. Saudara bisa bayangkan seorang pendeta besar dia ngoceh-ngoceh di YouTube, Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dia ngoceh di depan saya tak ambil ulek-ulek, tak ulek ndase. Kurang ajar ya sampean mari memberitakan perpuluhan dengan bayar perpuluhan, bayar 100, tapi sekarang kamu nyangkal Tuhan. Ngeri itu. Orang itu dikerai neraka, saudaraku. Jahat sekali dia menyangkal Yesus. Ada orang Sodom, Gomora. Orang Sodom yang ribut beberapa tahun ini adalah perkawinan sesama jenis. Kemarin kita baca di YouTube itu sudah dipungut oleh hakim-hakim di PBB, ternyata sudah dibatalkan itu. Belanda yang buat itu, saudara-saudaraku. Kemudian di Amerika, kemudian di Singapura. Memang Sodom dan Gomora ini dunia ini. Orang bilang Sodom dan Gomora itu bukan perkawinan sesama jenis. Siapa bilang? Alkitab ada menulis. Ketika malaikat sampai di rumah Lut di Sodom dan Gomora, orang laki-laki mau perkosa mereka. 3 orang itu. Dan itu sebenarnya adalah teopani. Jadi Allah yang menyatakan dirinya di dalam bentuk manusia. Allah pada zaman perjanjian lama menyatakan dirinya dalam bentuk manusia, teopani namanya. Malaikat-malaikat mau diperkosa, saudaraku.
kejahatan Sodom dan Gomora itu. Seperti di dunia sekarang. Orang sesama jenis itu mereka tidak terima itu keputusan PBB itu. Tetap mereka perjuangkan. Ya, kita mendengar di Indonesia salah satu anak calon presiden itu, karena dia memang modelnya begitu. Kalau papanya mau jadi presiden, dia akan ikuti undang-undang itu. Waduh, ngeri juga kita bilang. Untung ya, semoga nggak jadi itu orang itu. Ada banyak saudaraku. Aduh, kalau sudah saya mau bongkar semua Alkitab ini luar biasa. Ayat 10, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Justru apa yang mereka ketahui dengan naluri seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Saudara bayangkan, ini orang-orang jahat ini diumpamakan seperti RW. Di Manado itu tikus dimakan, saudaraku. Ulo gede-gede di pasar Tomohon itu besar-besar begini, saudaraku. Ular yang bisa nelan orang itu dimakan sama orang Manado. Dimasak di bambu. Orang Manado bilang, kalau dulu Adam dan Hawa itu digoda ular, kalau itu ketemu orang Manado, dia bilang orang Tomohon, sudah tidak jadi jatuh dalam dosa katanya, karena ularnya dipotong-potong sama orang Tomohon. Kasih masuk bambu katanya, dimasak. Saya belum pernah rasa sih itu barang itu. Anak-anak panti ular dimakan, saudaraku. Waduh, kita bilang dasar memang kamu. Ulo cilik-ciliknya ini digoreng sama mereka. Aduh. Kayak enggak mangan-mangan iwak kamu, padahal iwaknya enggak habis-habis, saudaraku. Dasar memang. Nah, kita lewati aja itu. Mereka katanya juga seperti ombak ganas. Lalu kemudian ada hukuman kegelapan untuk selama-lamanya bagi mereka. Ayat 13 itu. Ke orang-orang jahat. Ada banyak contoh yang lain, ada contoh Kain, ada contoh Bileam, ada contoh Korah, orang-orang jahat semua itu. Pemberontak-pemberontak yang melawan firman Tuhan. Kemudian bahagian yang lain, saudaraku, kita melihat kalau tadi orang jahat, orang yang menyalahgunakan kasih karunia dengan contoh-contohnya itu, orang fasik. Ada banyak contoh sebenarnya di dalam ayat-ayat di pasal ini, pasal kitab Yehuda ini. Kemudian ada orang kesian, orang yang melihat keadaan terjadi begitu, dia bimbang dan ragu. Ayat yang ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosanya. Ada orang jahat memang, seperti contoh-contoh yang kita sudah dengar dan baca itu. Tapi akibat orang lain yang berbuat jahat di gereja itu ada kalanya melihat, loh, ini kok pendeta pengajar, aku melok ahe. Ragu dia tidak memiliki pegangan firman Allah. Dia melihat betapa banyak, saudaraku, itu orang yang ikut sekarang ini, yang pendeta gendeng itu ngajar Yesus itu bukan Tuhan. Itu doktrinnya saksi Yehova, saudara-saudaraku. Doktrin saudara kita yang ada di sebelah. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia, cuma nabi. Mari nanti kita akan lihat dasar iman yang kudus itu, kita akan lihat. Dan jangan bergeser dari kebenaran firman Allah. Ada orang ragu akan Tuhan itu siapa dia. Kalau kita ditanya, do you know Jesus? Mangap.
You tahu Yesus? Sampean tahu Yesus? Yesus itu sinten? Pangap. Banyak loh begitu. Saudara, kalau saudara sudah percaya, saudara sebenarnya mesti yakin. Tanya Yesus. Yesus itu Gusti Allah. Yesus itu menyelamatkan kulo. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16 jelas. Saya percaya. Orang lain, satu kali saudaraku di tempat saya, awal saya melayani di Porong, ada seorang teman dari Irian, sekolah Alkitab, itu teman sudah meninggal dia. Sewaktu waktu karena kami ada di tengah kampung Siring yang memang dikelilingi oleh teman-teman itu, satu kali ditanya, ini teman dari Irian pengerja ini, Yesus itu duduk Gusti Allah, Yesus itu menungso, Nabi tok. Dia jelaskan kepada yang menjelekkan Yesus itu. Dia bilang, oh Yesus itu Allah. Karena dia adalah firman Allah. Firman yang menjadi manusia. Dia Allah. Dia Tuhan. Dia anak Allah. Dia anak manusia. Lengkap. Lalu orang satu ini bilang, saya tidak percaya. Tangga kami. Dia bilang, sampean gak percaya, aku ya percaya. Berapa tahun lalu saudara-saudaraku, ketika saya ke Sibolga dari Padang, ada seorang mahasiswa Institut Agama. Dia belajar perbandingan antara agama. Lalu dia ngoceh-ngoceh sama saya. Ini ada buku bagus, ketawa saya sudah tahu. Walaupun belum baca, saya sudah tahu isi bukunya itu. Banyak-banyak bukunya itu jelas nggak percaya Yesus. Oh, yang jual sudah tahu kok siapa dia. Ngotot dia. Buku bagus. Ya bagus menurut Anda. Sampean saya ngomong bagus ya. Sampean saya ngomong. Aku udah tahu kok isinya, sampai ada percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ngotot dia mulai bicara sama saya. Segala macam dia ngoceh, saya diam di mobil. Daripada rame nanti kan tidak enak. Ya, diam aja. Kau di Manado tak buang dari jendela mobil kon. Orang ngajar. Terakhir saya tanya begini sama dia. Apa pendapatmu tentang Isyaroullah? What do you think about Isyaroullah? Ngotot dia. Oh, itu kan cuma sebahagian kebenaran. Aduh, memang nih orang mahasiswa tapi goblok ya susah. Mau dijelaskan. Ngotot dia. Itu kan sebahagian kebenaran. Lah, sampean tadi ngocek kebenaran itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Dia pakai ayat Alkitab di Wahyu. Loh, sampean bilang sekarang apa cuma bagian kecil dari kebenaran. Kita bilang, kamu tahu titik koma, titik kecil atau besar itu kebenaran. Kebenaran is kebenaran. Artinya kebenaran tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Wes ngono. Firman itu kebenaran, saudara-saudaraku. Yesus itu kebenaran. Roh itu roh kebenaran. Nah, kasihani ada orang yang tidak yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa dia satu-satunya jalan keselamatan. Melalui dia kita selamat, tanpa dia tidak ada yang selamat, saudaraku. Kita tidak diselamatkan karena kita berbuat baik. Sesudah kita diselamatkan berbuat baik, dapat pahala. Tapi untuk keselamatan, kalau saudara menganggap bahwa perbuatan baik yang membawa saudara kepada keselamatan, piro hebat keselamatan saudara sampai saudara bisa andalkan. Alkitab sudah menulis seorang pun tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita hanya dibenarkan oleh kasih karunia. Roma bilang, Efesus 2:8 ayat 8, oleh karunia kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatan kami, melalui iman. Iman kepada siapa? Kepada kebenaran firman. Firman
yang berdasarkan mendirikan iman di atas dasar imanmu yang paling suci. Dasar iman yang paling suci. Siapa dasar iman yang paling suci yang kita imani itu? Firman itu sendiri. Allah, Yesus itu sendiri. Roh Allah itu sendiri. Tidak ada kebenaran lain yang paling suci. Coba kita melihat, saudaraku. Wahyu 4. Wahyu 4. Ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Ini ayat ini saudaraku diambil dari kitab Yesaya pasal 6 sebenarnya. Nanti kita akan lihat di sana. Yesaya pasal 6 ayat 3. Ada kata begini dalam bahasa Ibrani. Kados. Kados 3 kali. Kados. Yahweh Sabaoth. Melokal haares ke bau do. Kudus. Kudus. Kudus Tuhan semesta alam, bumi penuh dengan kemuliaannya. Haleluya. Iman yang kudus didasarkan kepada kekudusan Allah. Firman Allah itu sendiri. Kita baca, saya baca di dalam terjemahan bahasa lain. Wahyu 4 ayat 8, kata yang sama dalam bahasa Yunani. Kalau tadi ada kata kados, kados, bukan kardus. Kados itu kudus, suci. Suci artinya tidak bernoda, tidak bercacat, tidak ada celah. Seperti kain putih-putih betul, tidak ada titik hitam. Itu kudus. Benar. Sinonimnya itu. Hagios, hagios. Yunani, hagios. Kurios hoteos. Hopantokrator. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah Maha Kuasa, Pantokrator, Almighty, yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata yang sama. Tidak usah alergi, saudara. Kalau saya baca juga di bahasa Arabnya ya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia adalah Allah yang kudus, yang sudah ada, satu-satunya yang sudah ada. Having been. Ada kata hoen, yang sudah ada. And the one being, yang ada. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Tak pernah khotbah di sini. Keluaran 3 itu. I am that I am had. Aku ada, yang aku ada, aku akan ada. Aku telah ada. Itu biasa bentuknya lampau, sekarang akan datang. Past tense, present, future.
Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada ketika sesuatu ada ketika sesuatu tidak ada. Dia ada. Dia ada di dalam setiap waktu. Diwan erkoh menos. Sudah ada, akan datang. Allah itu tidak terikat dengan waktu, tidak dikuasai dengan waktu. Keberadaannya ada di setiap musim hidup kita. Dia ada. Ketika saudara di dunia belum ada, dia sudah ada. Ketika saudara ada, dia tetap ada. Ketika saudara tidak ada di dunia, dia tetap ada. Aku ada. Itulah nama dia. Dia adalah Allah yang kudus. Firman-Nya adalah firman yang kudus. Hampirilah Allah dengan kekudusan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Sudah ada. Kekudusannya tidak berubah. Kesuciannya tidak berubah. Ada, akan datang, tetap sama. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesus itu sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kekudusannya tidak berubah. Keselamatannya tidak berubah. Yang berubah kita. Jangan sampai bimbang. Dirikanlah imanmu di atas dasar firman Allah yang kudus. Mari kita melihat, saudaraku. Selain kudus, Allah itu benar. Kita lihat 1 Yohanes pasal 5. Ayat 1. Ini dasar iman kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah. Di atas dasar inilah kita dirikan iman kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi iman saudara, kepercayaan saudara adalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi dia melahirkan, mengasihi juga orang yang lahir daripadanya. Mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi kasih timbal balik sesama kita. Kalau saudara percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Yesus Kristus, saudaraku. Orang saksi Yehova tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Seperti itu pendeta gendeng itu. Orang saksi Yehova percaya bahwa Yesus itu di bawah derajatnya dari Allah. Kalau kita percaya begini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Tidak lebih rendah. Yesus tidak lebih rendah walaupun dia pernah merendahkan dirinya sampai mati di salib. Tapi derajatnya dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus, dia adalah anak Allah, anak manusia. Itu nanti jelas penjelasannya banyak. Nah, di atas dasar iman bahwa Yesus itu adalah Kristus yang diurapi Allah. Kemudian ayat yang kelima, 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau saudara ingin menjadi pemenang, percayalah bahwa Yesus itu Kristus. Itu tandanya saudara lahir dari Allah, berasal dari Allah. Kemudian, kalau saudara ingin menjadi pemenang iman, kehidupan, pergumulan di dunia ini, mengalahkan dunia, mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu, roh antikris yang
Orang antikris ini, saudara, antikris itu sebenarnya dari dalam keluar, podombe Yudas itu. Kalau ada pendeta besar kemudian keluar dia menyangkal Yesus, memang Alkitab sudah tulis itu. Yudas itu dari 12 rasul. Kalau ada pendeta besar kemudian dia tidak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus anak Allah, ojo melok mbe wong gendeng ngono. Wong gendeng itu. Kalau dia datang di rumah saya tak tutui mbe, tak ulek-ulek ndas akan pengajar kan ya. Tak bisa bicara keras sama bajingan kon ya. Pendeta bajingan. Pendeta saya kalau ngolok saya dulu waktu jadi pengerja. Pendeta saya itu Yahudi Belanda. Suaminya aja diolok, minta maaf. Suaminya orang dari Sumatera. Bilang bajingan bata. Saya lagi, bajingan sangir kamu Matius. Aku cuma ketawa aja kalau dia ngomong begitu. Merasa geli. Ya memang nakal dulu, tukang tukaran, ya enggak bajingan apa. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia anak Allah, saudaraku. Kalau ada orang bilang duduk anak Tuhan, ya sampean saya ngomong. Tapi firman Tuhan, Yesus itu Kristus, Yesus itu anak Allah. Itu dasar iman Kristen yang saudara harus dibangun di atasnya. Ayat 12. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Saudara tidak memiliki Yesus, bukan milik Tuhan, tidak ada hidup yang saudara miliki. Ayat 13, ayat 12 tadi. Semua yang kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian kita. Keberanian percaya kita kepadanya. Oh, ia mengabulkan doa kita jika kita meminta daripadanya menurut kehendaknya. Doa kita dikabulkan kalau kita memiliki iman kepada Yesus anak Allah. Kalau kita dasari doa permintaan kita aman, kita loncat, semua hampir selesai. Ayat 19 sampai ayat yang ke 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, telah mengeruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Ketika kita percaya Yesus, percaya firman-Nya, percaya rohnya, kita ada di dalam pengenalan yang benar. Dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus itu Kristus. Yesus itu anak Allah. Di atas dasar ini kita bangunkan iman kita. Apa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Dia yang mengalahkan dunia. Kita bisa mengalahkan roh-roh jahat yang menyangkal Yesus. Biar Tuhan memberikan kita pengertian yang benar dari firman Allah yang benar, sehingga kita mengenal firman, mengenal Yesus satu-satunya kebenaran dan hidup.
Kalau kita mengenal firman yang benar, kita ada di dalam kebenaran itu sendiri. Dan dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jelas? Kalau ada orang menyangkal bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan anak Allah, bukan Tuhan. Dia juga anak manusia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani dan memberikan nyawanya untuk semua orang. Markus 10 ayat 45. Yesus itu adalah Allah yang benar. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pasal 1 ayat 14. Yohanes. Firman menjadi manusia. Kai hologos sarx egeneto. Firman yang masuk di dalam rahim Maria. Itu yang kemudian yang dilahirkan oleh Maria sebagai anak Allah, sebagai anak manusia di kandang Bethlehem. Dan itulah satu-satunya juru selamat semua orang yang percaya kepadanya. Yesus bilang, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kata the way, tidak ada pilihan lain. Artikel the itu menunjukkan satu-satunya, the only one. Hanya satu, the only one way to heaven. Many way to Rome, but only one way to heaven. The way to heaven is Jesus Christ. Banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke surga hanya ada satu-satunya. Yesus Kristus. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia anak manusia, Dia juru selamat satu-satunya orang yang percaya. Di atas iman itu saudara bangun. Iman saudara di atas kekudusan firman Allah. Tanpa Dia, saudara dan saya tidak akan sampai kepada Bapa. Mari kami bangkit berdiri. Saudara tahu nyanyian kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Allah yang kudus. Firman-Nya kita sudah dengar. Puji Tuhan. Let we stand together, singing and pray and worship the Lord. Bangkit berdiri, kita menyanyi dan menyembah Tuhan. Nyanyian tadi. Haleluya. Dalam nada doa kita akan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Bangun imanmu di atas dasar kekudusan. Firman yang kudus. Roh Kudus. Sambil berdoa di dalam Roh Kudus itu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Saudara yang mana? Saudara menjadi fasik, menjadi bimbang, kurang yakin, atau saudara membangun iman saudara di atas dasar firman yang suci, pengorbanan Kristus di Golgota yang membuat saudara dan saya layak di hadapan Tuhan.
Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Nyanyilah dengan hati saudara. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimana. Amin. Mari kita angkat tangan kita nyanyi dalam nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Gembala, kami boleh mendirikan iman kami di atas dasar kebenaran firman, di atas dasar kedudukan Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berikan firman-Mu di dalam kami. Kami mau memilih untuk hidup berdasarkan firman Allah di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang memberi menang. Haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia saudaraku. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Berdoalah, mintalah Roh Kudus untuk menolong kami, supaya firman Allah yang kami dengar diteguhkan di hati kami. Kami boleh membangun iman kami di atas dasar firman yang kudus, di atas dasar kekudusan Allah dalam Yesus. Haleluya. Lama kaki lama lama kamalama ya lama turi makaki lama. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia saudaraku. Puji namanya. Yesus Tuhan, Yesus Allah kami, Yesus yang sudah mati untuk kami, Yesus yang sudah mengampuni dosa kami. Haleluya, haleluya. Dialah mata kalama, dialah lama. Kiala mata kalama, kiala mata kamara makaya lama turi amakala kiala lama. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang benar. Hanya Engkau Allah satu-satunya rela menebus dosa kami melalui anak-Mu yang tunggal, melalui Yesus yang mati di salib. Kami dikuduskan. Kami berhak menghampiri takhta Allah karena kasih karunia Bapa di dalam Yesus sebagai pengantara satu-satunya untuk dunia dan surga, untuk engkau dan manusia. Terima kasih. Haleluya. Nyanyi lagi, kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Terima kasih Tuhan. Kudus
Tuhan, biar kami tetap di dalam iman kepada firman-Mu, kepada Yesus sebagai Tuhan Allah kami, sebagai anak manusia yang sudah menebus dosa kami. Berkati sekali lagi jemaat di sini Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala, pembangunan pastori, semua usaha pekerjaan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Dengar doa kami, ampuni dosa salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.